Selamat pagi Ibu. Bu, tadi Ibu menyampaikan terkait mengenai program Pak Ganjar Mahfud ketika menjadi presiden ke depan. Ada pengikisan utang atau pelunasan hutang terhadap kaum petani dan nelayan. Tentunya kaum milenial sekarang mengharapkan bagaimana calon presiden ke depan itu adalah calon presiden yang mampu mengkikis atau melunasi hutang luar negeri. Ini seperti apa nih Bu? Ya, saya rasa kalau misalkan dari apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ya, hutang kita di luar negeri ini kan sebenarnya masih termasuk aman dari segi prosentasenya dan dari sisi kemampuan kita membayar hutang-hutang ini. Tentu membayar hutang ini bukan saja sekedar kewajiban, tetapi juga keinginan kita agar hutang-hutang kita juga cepat terbayarkan. Tetapi saya rasa hutang ini juga harus bagaimana alokasi penggunaannya, karena sepanjang itu adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pembangunan infrastruktur yang konkret, itu saya rasa itu tidak mengapa. Dan saya yakin, kita yakin bahwa Menteri Keuangan masih akan menjaga soal hutang-hutang kita pada luar negeri. Dan terkait dengan hutang petani dan nelayan, kita tahu bahwa keberpihakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud terhadap petani dan nelayan itu sangat besar. Karena merujuk apa yang disampaikan oleh Bung Karno, hidup matinya bangsa itu adalah terkait dengan urusan pangan. Sedangkan garda terdepan orang yang menyediakan pangan nasional kita, saudara-saudara kita petani, justru Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Sehingga inilah yang menjadi concern Pak Ganjar dan Pak Mahfud agar kita pada suatu saat kelak menjadi swasembada beras sendiri, kita bisa menyejahterakan petani. Dan tentu saja ini adalah pekerjaan kita karena kita juga perlu mengikis korupsi, karena mafia juga berseliweran dan lain-lain, dan kita juga harus menegakkan hukum. Jadi selain kita akan memenuhi 21 program unggulan itu juga ada prasyarat. Satu, kita juga mengikis korupsi, kita juga menaikkan anggaran agar political will untuk membuat program unggulan itu terlihat dengan jelas dan kemudian transparansi dan akuntabilitas menjadi penting. Ibu tadi menyampaikan Pak Sri Sultan Hamengkubuwono supaya jangan takut untuk mencoblos Ganjar Mahfud. Nah, tentunya bagaimana tanggapan Ibu terkait 264 raja se-Indonesia ini mendukung terhadap kepemimpinan Ganjar Mahfud ke depan? Ya, saya rasa itu menegaskan ya, semakin menegaskan bahwa saya rasa ketika kawan-kawan keturunan raja-raja ini mendukung Pak Ganjar Mahfud, itu pasti ada argumentasi yang jelas kenapa didukung. Salah satunya pemimpin yang baik atau pemimpin yang amanah itu kan harus jujur, adil, berintegritas, satunya kata, perbuatan, dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan, dan rekam jejak. Saya rasa saya selalu meyakini bahwa saya menjadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah rekam jejak beliau, pengalaman beliau, dan integritas beliau. Bu, minta tanggapannya satu lagi terkait adanya indikasi pemilu curang, seperti apa tanggapan Ibu? Ya, indikasi pemilu curang saya rasa ini justru perlu kita waspadai. Justru dengan cara itu kita harus menciptakan mekanisme agar kecurangan ini tidak terjadi masif. Bagaimana itu terjadi? Kita menggerakkan masyarakat. Masyarakatlah yang tahu betul mekanisme di bawah bagaimana dihadapi. Kita memiliki masyarakat yang punya modal sosial gotong royong. Kita harus saling bergandengan tangan untuk mengamankan suara kita di tingkat. Kemenangannya berapa ini? Wah, kita pasti akan memiliki target setinggi-tingginya. Kita pasti ingin memenangkan itu dan kita tidak punya opsi lain selain harus menang. Benar namanya? Saya Jaleswari Pramodawardhani, biasa dipanggil Dani. Saya Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud, menang, 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 satu putaran. Control,
Salam metal. Teman-teman yang paling jauh dari Indian dengan topinya yang khas. Metal dari Papua. Luar biasa ini pasukan metal Papua. Pertama awal
luar biasa keren